Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Sahabat TH2, kisah ini adalah ceritakan oleh keluarga Pak Sarjono, nama samarannya, di mana Pak Sarjono tinggal bersama 3 anaknya dan istrinya. Dia mengontrak di bagian belakang rumahnya Pak Wahyu. Keseharian Pak Sarjono adalah sebagai seorang tukang cukur keliling. 3 anak Pak Sarjono, yang tertua adalah Ratih. Dan Ratih hanya seorang lulusan SMP. Saat ini usianya sudah 32 tahun dan berselisih jarak jauh dengan kedua adiknya yang masih duduk SMA dan SMP. Karena kesederhanaan dan kemiskinannya kehidupan Pak Sarjono, Ratih yang tumbuh dewasa seringkali merasa minder dengan teman-teman sebayanya, juga dengan tetangga-tetangganya. Tapi begitulah perjalanan kehidupan satu keluarga sahabat kedua. Dan hampir jarang keluarga adik-adik Pak Sarjono, juga adik-adiknya istri Pak Sarjono mengundang atau memberitahu segala hal tentang keluarga besar, karena mungkin kemiskinan Pak Sarjono dan keluarganya. Tapi sahabat TH2, ketika itu Pak Sarjono mendapatkan undangan dan pemberitahuan untuk bisa berurun rembuk di rumah adiknya yang nomor 2, yaitu Pak Suroto. Di mana Pak Suroto berencana untuk menikahkan anak tertuanya, yaitu Dodi. Untuk itu Pak Suroto mengajak dan mengundang keluarga besarnya untuk berkumpul untuk urun rembuk. Begitu sudah terkumpul semua di rumahnya Pak Suroto, acara urun rembuk dimulai dengan asik merencanakan segala sesuatunya. Pak Sarjono di tengah-tengah itu coba memberikan satu usulan yang menurut dia baik. Karena Dodi adalah keponakannya juga, maka dia diajak urun rembuk dan memberikan sumbangsih pemikiran paling tidak. Tapi sahabat TH2, pada saat Pak Sarjono memberikan saran dan pendapatnya, di tengah berkumpulnya keluarga juga di situ ada Ratih. Tiba-tiba Pak Suroto berseloroh, "Apa yang kamu bicarakan, Sarjono? Kamu itu orang yang nggak sekolah dan hidupnya susah." Begitu terkejut Pak Sarjono, sarannya disanggah sama adiknya seperti itu. Dan Ratih mendengar, begitu kecewa dan marah dalam hatinya Ratih kepada Pak D-nya. Untuk apa Bapak dan saya diundang kemari kalau saran dan pendapatnya tidak dianggap seperti itu? Proses berlanjut setelah urun rembuk itu, maka Pak Sarjono dan Ratih kembali pulang ke rumahnya. Dan malam itu Ratih merasa gelisah dalam tidurnya. Karena di tengah orang-orang dan keluarga besar ramai seperti itu, adik ayahnya itu tega-teganya berseloroh seperti itu, dan itu tidak pantas menurut Ratih. Dipendamnya rasa itu, memang begitulah. Kalau hidup susah dan miskin seperti ini, maka orang atau keluarga tidak akan memandang kita, dan tetangga-tetangga juga mencemoohkan kita. 3 hari kemudian sepulang Ratih kerja, Ratih melihat bahwa ayahnya, yaitu Pak Sarjono dan istrinya, ibunya Ratih, dituding-tuding dan dimaki-maki oleh tetangga yang meminjamkan uang kepada ayahnya Ratih, dan dibentak situ oleh ibu itu yang menagih utang untuk minta dikembalikan. Bahkan sahabat TH2, sepeda Pak Sarjono satu-satunya untuk dia mencari kerja, mencari nafkah, dan TV-nya disita oleh ibu penagih utang itu, yang juga tetangga jauh dari Pak Sarjono. Ratih dan kedua adiknya terdiam, menahan diri dan tidak berdaya. Ratih begitu menyesak dadanya, begitu sakit hati dan kecewa. Lantas dia hampiri ibu dan Pak Sarjono. "Sudahlah Pak dan Bu, biar aja sepeda dan TV itu dibawa sebagai jaminan hutang Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa cepat mendapatkan rezeki untuk bisa membayarnya." Seloroh Ratih coba membesarkan hatinya Pak Sarjono dan istrinya. Kembali malam itu, Ratih semakin gelisah hidupnya. Dia menahan bahwa dengan kemiskinan seperti ini
Banyak yang orang tidak lagi memandang sebagai manusia, bahkan dengan secara kasar membentak orang tuanya. Begitu pilu dan sakit hatinya Ratih. Maka keesokan harinya Ratih izin kepada ayah, yaitu Pak Sarjono dan ibunya. Hari itu, 2 hari ini saya tidak akan berangkat kerja dan saya sudah izin Pak di tempat Ratih bekerja. Ratih bekerja adalah seorang buruh harian pabrik di tempatnya. Malam itu Ratih tidak bisa tertidur, berpikir bagaimana mengubah nasib supaya bisa kaya dan bisa dihargai oleh orang lain, juga saudara-saudaranya. Tekad Ratih, sahabat TH2, saat itu dia ingat kepada Pak Sardi, karena dia pernah mengantar temannya. Pak Sardi itu tinggal jauh di perbatasan kampung sebelah, sahabat TH2, dan dia adalah seorang tokoh paranormal yang mumpuni, dan dia mampu mengobati sejenis penyakit. Orang-orang kampung di sana banyak yang minta tolong pada Pak Sardi. Maka hari itu menjelang sore, Ratih pamit kepada Pak Sarjono dan ibunya untuk menginap di rumah temannya. Alasannya 2 hari untuk bisa mencari solusi kehidupan yang lain. Maka berangkatlah Ratih ke rumah Pak Sardi yang sudah diniatkan. Menjelang maghrib, Ratih sampai di rumah Pak Pardi. Maka bicaralah Ratih bahwa, Pak Pardi, saya minta tolong. Keluarga saya ini susah dan miskin. Saya ingin mengangkat harkat dan derajat keluarga saya, ayah, ibu, dan adik-adik saya, supaya kami bisa kaya dan dihargai orang-orang lain. Maksud Mbak Ratih gimana ini? Ya intinya Pak Sardi, saya minta tolong bagaimana saya bisa kaya dengan cepat. Saya sudah tidak tahan melihat keluarga saya terlalu banyak dihina dan tidak diperhitungkan oleh keluarga besar maupun oleh tetangga. Mbak Ratih, risiko ini terlalu besar, dan Mbak Ratih ini sudah keluar dari ketentuan-ketentuan agama dan risikonya juga cukup besar. Saya akan melakukan apa aja Pak Sardi, yang penting keluarga saya bisa tertolong dan terangkat harkat martabatnya. Dengan berat hati Pak Sardi, kalau memang Ratih ingin keluar dari kesulitan yang seperti Ratih ucapkan, saya bisa membantunya. Tapi sekali lagi saya katakan ini resikonya besar dan akan memakan Ratih sendiri dampaknya. Mengangguk dengan berat Ratih. Mbak Ratih harus diritual dan harus bertapa. Apakah Mbak Ratih siap? Saya siap Pak Pardi, apapun akan saya lakukan. Baik, besok Mbak Ratih kembali lagi ke sini sekitar jam 9 malam. Nanti saya bantu untuk melakukan ritual dan membacakan mantranya. Maka setelah waktu yang sudah dijanjikan, semua dibantu oleh Pak Pardi, perlengkapannya pun disiapkan oleh Pak Pardi, karena Pak Pardi ingin menolong Ratih dan keluarganya. Disiapkan oleh Pak Pardi itu rendaman air bunga kantil putih, bunga kantil yang kuning, juga mawar merah, dan disiapkan juga ayam cemani untuk ritualnya Ratih malam itu. Pak Pardi itu tinggal di perbatasan kampung sebelah dari tempatnya Ratih, dan di belakang rumah Pak Pardi itu ada sungai. Kita akan menyeberang sungai ini Mbak Ratih. Nanti kita akan melakukan ritual di saung di seberang sungai sana, dan Bapak punya perahu dan saung itu milik Bapak. Mari kita ke sana. Maka di tengah kegelapan malam itu, Pak Pardi dan Mbak Ratih menyusuri sungai dengan perahunya Pak Pardi. Sampailah mereka di seberang sungai dan sedikit berjalan nyampe di gubuk yang dimiliki oleh Pak Sardi. Maka setelah disembelihkan ayam cemani hitam dan Mbak Ratih sudah dimandikan oleh Pak Sardi dengan rendaman bunga kantil kuning juga bunga mawar merah tadi. Setelah itu Ratih dibimbing membacakan mantra dan ritualnya, dan dibimbing Pak Pardi untuk duduk di dalam saungnya, ada kamarnya di sana, menyepi sendiri. Kamu harus membacakan mantra-mantra ini dan saya bimbing sambil kamu memejamkan mata untuk bertapa. Maka mohonlah apa yang kamu inginkan kepada apa yang ada di sini, yaitu kepada pencipta gaib dan yang lainnya. Malam itu bersimpuh di sudut kamar di saung itu, memejamkan matanya di tengah kegelapan malam.
hanya terdengar suara binatang-binatang malam. Ratih terus berpejam sambil membacakan mantra-mantra yang diberikan oleh Pak Sardi. Lantas hatinya dan pikirannya satu aja yang diinginkan Ratih. Apapun yang terjadi malam ini, saya berani menghadapinya. Yang penting bisa mendapatkan apa yang saya mau untuk bisa membuat keluarga saya dihormati dan kaya raya. Tiba-tiba gemuruh angin yang cukup besar, tapi cuma sejenak. Ratih tidak peduli, terus dia memejamkan matanya. Sambil dia tetap membacakan mantra. Tiba-tiba di sepertiga malam itu, Ratih mendengar ada sosok yang datang dengan langkah yang hampir seperti menggetarkan bumi, sahabatnya dua. Langkahnya itu berat. Dap, dap, dap. Ratih gemetar dan berkeringat dingin. Tapi dia sudah dibilang sama Pak Pardi, apapun yang terjadi, apapun yang datang, kamu jangan memalaikan mata. Jangan membuka matamu. Maka tetap Ratih membacakan mantra dan memejamkan matanya, tetap bertapa. Tiba-tiba suara itu berkata, "Hai manusia, jangan kau takut. Saya akan membantu dan merewangi kamu seperti apa yang kamu mau untuk bisa menjadi kaya." Terdiam Ratih sambil tetap membacakan mantra. Dia berpikir, ini sepertinya yang dia bayangkan bahwa orang ini bertubuh besar dan tinggi. Karena suaranya begitu berat. Tiba-tiba di tengah kembali dia berbisik, "Maukah kau menjadi istriku?" Dengan berat Ratih mengangguk. Karena Ratih sudah berniat apapun yang terjadi, yang penting dia bisa membahagiakan keluarganya dan memberi kekayaan kepada keluarganya. Di usia yang ke-32, Ratih tetap merasa masih minder. Dan dia berpikir, apapun kondisinya, saya tetap akan melakukan ritual ini. Perlahan makhluk itu mendekati dan mencium tengkuk Ratih. Masih dirasa oleh Ratih pelan-pelan. Semua pakaiannya merasa terbuka dan ada yang menindihnya. Malam itu asmara, cinta malam itu berjalan dengan indah dan nikmat seperti yang dirasakan Ratih. Ratih terbangun menjelang subuh dengan sekujur badan yang sedikit pada linu dan sakit yang dirasakan. Tapi dia tidak peduli. Dia terkejut, sahabatnya dua. Tiba-tiba pada saat dia mengangkat gundukan pakaian itu, di situ ada bongkahan emas dan banyak, sahabatnya. Dia terkejut. Setelah rapi memakai pakaian semua, dia termenung kembali. Dari mana ini? Mana laki-laki tadi yang mau menemani saya? Sambil tertegun, belum habis dia berpikir, ada suara, "Terima kasih sudah mengenal saya, dan itu adalah mas kawin kita, dan boleh kau gunakan untuk keperluanmu apa saja." Pada saat Ratih mencari suara itu, tiba-tiba suara itu menghilang, sahabatnya dua. Masih terbingung Ratih, dipakainya jaketnya dan bongkahan masih dimasukkan ke kantong jaket yang besar. Tak lama, sahabatnya dua, ada yang memanggil namanya, "Ratih, Ratih, Ratih." Dia terbangun dari gubuk itu dan melihat ke depan. Di pinggir sungai ternyata dia lihat Pak Pardi udah menjemputnya. Kurang lebih pukul 6, sahabatnya dua, pagi. Pak Pardi berucap, "Ayo kita pulang." Di perjalanan dia bercerita bahwa semalam saya mendapatkan ini Pak Supardi, bongkahan emas ditujukan. "Ya sudah baik, itu milikmu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu hasil daripada kau bertapa dan ritual semalam." Dia pamit dengan Pak Pardi, dia pulang ke rumahnya. Separuh tiba-tiba besoknya dia jual, sahabatnya dua. Cepat dia mendaftarkan kembali Dewo, adiknya yang terputus sekolah di kelas 2 SMA. Dia kembali ke sekolah adik yang paling bontot, Ratmi, yang putus sekolah pada saat mau ujian di kelas 3 SMP karena tidak punya biaya. Selesai mendaftarkan semua adiknya sekolah, kembali normal dan diterima oleh sekolahnya masing-masing. Ratih masih dendam dengan sepeda ayahnya. Maka dia membelikan ayahnya sepeda baru dan TV untuk ayahnya, Pak Sarjono, itu bisa kembali bekerja menjadi tukang cukur. Terkaget Pak Sarjono dan Ibu Sarjono. Dia ingin bicara pada Ratih, "Dari mana kamu uang sebanyak ini?"
Ratih dengan seloroh yang enteng bahwa, "Pak, kebetulan Ratih punya rezeki dan ini halal." Begitu Ratih berbohong kepada orang tuanya, dia ingin membahagiakan orang tuanya dan adik-adiknya. Dan kembali dengan uang itu, sahabat TH2, Ratih membeli rumah dekat situ dan direnovasi menjadi rumah yang berlantai 2. Dia di samping rumah itu dia bangun kios yang cukup lumayan besar untuk dia buat kios bakso dan mie ayam untuk berjualan di situ. Dan dia juga menjadi bandar pengumpul barang-barang rongsok. Dia bagi uang itu untuk bisa usaha dan membeli rumah, sahabat TH2, itu baru separuh. Dan untuk kebutuhan di kegiatan pengumpul rongsok itu, dia beli 2 mobil kolbak buntung itu buat mengangkat barang-barang rongsok. Ratih sekarang menjadi orang kaya dan di kampung itu sudah mulai dihargai dan dihormati oleh tetangga-tetangga kampung di sana. Ratih bicara kepada Pak Sarjono untuk tidak bekerja lagi keliling menjadi tukang cukur, tapi bantu ibu berjualan bakso dan mie ayam di samping rumah kita ini, dan kiosnya sudah saya siapkan, semua sudah saya siapkan. Maka kios itu ditangani oleh Bu Sarjono dan istrinya. Setelah itu, sahabat TH2, proses berjalan bahwa kehidupan Ratih sudah mulai bangkit dan naik. Nah, pada saat dia mau menempati dan pindah ke rumah yang baru, maka untuk selamatan rumah, dia panggil keluarga besar Pak Sarjono, keluarga besar istrinya, untuk mengadakan selamatan dan penempatan rumah baru. Maka keluarganya begitu kagum-kagum, keluarga besar Ratih melihat perkembangan Ratih. Begitu bangga Ratih dan Pak Sarjono menerima keluarga itu. Di tengah santap makan sambil mengobrol-ngobrol keluarga besar, "Kamu sekarang sudah pintar mencari uang." Pade-padenya berucap seperti itu. "Ya, alhamdulillah Pade, bahwa ada rezeki." Nah, Ratih merasa bangga bisa memamerkan itu dan bisa dihargai oleh keluarga besarnya, sahabat TH2. Di tengah proses perjalanan itu, Ratih tetap menjalankan ritualnya. Dan kali ini sudah seperti perjanjian dengan makhluk gaib itu. Dia setiap malam Jumat Kliwon, dia datang ke gubuk Pak Sardi, kembali di ritual dengan mandi air kembang. Setelah itu dia bertapa kembali di sana. Begitu makhluk itu datang, mereka melakukan seperti hubungan suami istri, dan itu sering sampai beberapa kali di gubuk itu. Tapi sekarang karena Ratih sudah punya tempat dan punya rumah, dia tinggal di rumah yang baru dan dia punya kamar di atas. Maka setiap mereka bertemu, sekarang pindah ke rumahnya Ratih setiap malam Jumat Kliwon, dan Ratih sadari bahwa dia punya suami gaib di luar manusia. Proses berjalan, sahabat TH2, usahanya Ratih semakin maju, semakin menjadi kaya raya dan Ratih. Semua orang melihat kekagum-kagum dengan usahanya Ratih, begitu juga keluarga besarnya. Tidak lama dengan sisa yang tadi, emas yang baru dijual, Ratih dijual kembali yang separuhnya, dia membeli mobil keluarga. Orang kampung di sana terkejut melihat perkembangan Ratih seperti itu. Sebagian juga ada yang mencibir, tapi Ratih tidak peduli. Yang penting keluarga saya kaya dan dihormati oleh keluarga maupun orang kampung sini. Suami gaib Ratih adalah genderuwo yang bisa menyamar. 3 tahun, menjelang 4 tahun ini Ratih menjadi istri genderuwo, sahabat TH2. Di tengah keasikannya asmara malam itu, tiba-tiba pada saat suaminya klimak dan berubah wujud menjadi genderuwo, begitu kaget dan takut pingsan Ratih malam itu. Terkagut dan terbangun dia pagi. Dia singkap semua bajunya. Dia masih berpikir. Dia tidak pernah menyangka bahwa selama ini suaminya itu asli bentuknya. Rupanya pada saat melakukan hubungan intim dan mencapai orgasme dan klimaknya, sahabat TH2, makhluk itu berubah wujud aslinya. Perjalanan ke 4 tahun ini juga Ratih merasa sudah ingin mendapat pasangan yang juga manusia. Tapi bagaimana caranya? Sementara saya sudah melakukan perjanjian dan saya sudah mendapatkan seperti ini semuanya. Sahabat TH2, dengan uang yang ada, Ratih mencari informasi bagaimana bisa keluar dan melepaskan diri menjadi istri dari makhluk yang berbentuk genderuwo tadi. Dicari, ketemu dengan ajengan dan yang disebut kiai. Dia bercerita kepada Pak Sarif, kiai itu, bahwa dia ingin keluar dari tekanan ini. Dia ingin menjadi istri dari laki-laki yang benar-benar manusia. Maka Pak Sarif terbingung dan berucap kepada Ratih, "Sudah berapa tahun lamanya
kamu melakukan pesugihan seperti ini. 4 tahun ini Pak, tolong saya Pak, saya mau keluar dari ketergantungan ini. Maka oleh Pak Sarip, Ratih dibaiat sebisanya oleh Pak Sarip berkali-kali untuk bisa mengeluarkan pengaruh dari makhluk yang selama ini hidup bersama Ratih. 2 hari sahabat kedua, begitu kerasnya kerja Pak Sarip untuk bisa menghilangkan pengaruh itu. Dan itu pun Ratih masih belum sempurna. Proses berjalan lagi, diselesaikan oleh Pak Sarip sampai tuntas pengaruh daripada makhluk genderuwo tadi terhadap Ratih. Maka berucaplah Pak Sarip, Mbak Ratih, alhamdulillah kamu sekarang sudah bisa terbebas. Sebelumnya sahabat dua, genderuwo itu, makhluk itu mengancam Pak Sarip untuk membunuh karena dia sudah melepaskan Ratih dari tangannya. Tapi dilawan dengan kekuatan dan doa-doa yang dimiliki oleh seorang kiai dan ajengan Pak Sarip, maka makhluk itu pergi dan takut. Dari situ banyak yang didapat oleh Ratih dengan kekayaan dan segala macamnya yang sudah dimiliki, harkat dan martabat keluarganya terangkat. Dan dia bangga sahabatnya dua, bisa membantu ayah dan ibunya juga adik-adiknya. Semuanya yang adik-adiknya sekolah kembali lancar dengan biayanya semua, kehidupan mereka semakin bagus. Dan Ratih sekarang sudah keluar dari pengaruh makhluk genderuwo tersebut. Sahabat TH2, kisah keluarga Pak Sarjono ini bisa kita ambil hikmah positifnya. Memang yang terjadi di masyarakat sahabat TH2 seperti itulah. Karena kemiskinan, maka orang tidak menghargai keluarga kita. Perjuangan Ratih untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya memang benar, tapi tetap salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka. Yang kedua, bahwa sebaik apapun perjuangan Ratih terhadap keluarga, maka itu adalah tetap merupakan jalan yang salah dan ini tidak bisa ditiru. Sahabat dua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati.